apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membahas tentang graduasi. Kenapa saya membahas ini? Karena per tahun 2025 Kementerian Sosial itu memiliki target graduasi satu petugas atau satu pendamping minimal 10 KPM yang tergraduasi sejahtera mandiri. Nah, graduasi sejahtera mandiri ini adalah graduasi yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH yang kondisi sosial ekonominya sudah membaik gitu ya. Jadi seperti apa sih kondisi sosial ekonomi yang dikatakan membaik? Karena kenapa? KPM itu sebenarnya sudah sekian lama didampingi, sudah diberikan pendampingan baik berupa materi maupun kegiatan pendampingan melalui P2K2 atau FDS yang dilakukan pendamping, seharusnya sudah memiliki peningkatan kapasitas hidup minimal adalah peningkatan pola pikir sehingga bisa mengelola ekonomi dengan baik, kemudian hal-hal lainnya. Nah, kondisi-kondisi tersebut itu adalah kondisi yang akan diamati atau dilakukan asesmen oleh pendamping untuk bisa menjadi target graduasi. Nah, graduasi ini peserta keluar dari PKH walaupun masih memiliki komponen. Nah, yang seperti apa sih yang bisa digraduasi? Nah, kali ini saya akan membahas ada 6 kriteria yang bisa digraduasikan atau menjadi calon-calon. Nah, jika Anda KPM memiliki kriteria-kriteria seperti ini, harapan saya KPM segera untuk mengajukan graduasi diri sendiri. Karena kenapa? Graduasi ini harus kerjasama baik antara penerima manfaat itu sendiri dengan pendampingnya, juga dukungan dari desa, kelurahan atau stakeholder lainnya. Karena kenapa? Sebisa mungkin graduasi ini tidak akan jatuh miskin lagi, tapi dia bisa berdikari ya. Jadi di masyarakat juga dia bisa nanti hidup lepas dari bantuan pemerintah. Nah, yang pertama adalah KPM yang sudah memiliki rumah mewah ya. Rumah mewah itu adalah rumah yang standarnya mungkin sudah tidak lagi seperti standar BPS terkait dengan standar rumah-rumah yang layak untuk mendapat bantuannya. Ini bagaimana nanti caranya, Bu? Ini mewah menurut Ibu, menurut saya belum pasti. Ada standarnya. Jadi pendamping PKH sudah mengetahui standar itu. Bagaimana rumah itu dikatakan mewah yang tidak layak lagi untuk mendapat bantuan ya. Kemudian yang kedua, memiliki aset kebun atau sawah. Nah, aset kebun yang berupa kebun atau sawah ini artinya yang sudah menghasilkan melebihi dari bantuan PKH, sudah bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, biasanya KPM PKH itu kalau dia rajin di kampung itu kebunnya luas sekali dan mungkin sekarang sudah menghasilkan kebun sawitnya, sawahnya, dan kalau pola pikirnya sudah berubah, dia sudah bisa mengolah ladang atau lahan sekitarnya itu menjadi lebih baik. Jadi jika memiliki aset kebun, sawah dan sebagainya yang tanah yang luas dan itu sudah diolah dengan baik, nah akan menjadi calon dari yang graduasi ya. Yang ketiga, memiliki motor seharga 30 juta ke atas ya. Misalnya KPM hanya memiliki motor untuk ke kebun, motor untuk ngojek yang standar-standar aja, itu masih aman karena kayak di Kalimantan motor itu adalah alat transportasi yang membawa kita kemana-mana. Kalau nggak punya motor juga KPM akan blank atau susah untuk mencari atau usaha gitu. Tapi motor dimaksud di sini adalah motor yang harga 30 juta ke atas. Misalnya motor NMAX atau motor apalagi trail dan sebagainya yang harganya udah bukan lagi motor yang digunakan untuk usaha saja, tapi sudah mewah ya, termasuk 30 juta ke atas. Kemudian dalam satu rumah itu ada yang memiliki mobil gitu ya, artinya misalnya mungkinkah anaknya atau siapa aja yang tinggal dalam satu rumah itu ternyata ada yang sudah memiliki mobil. Jadi jangan bilang gini, itu bukan mobil saya, Bu, itu mobil suami saya, itu mobil anak saya. Enggak ya. Jadi dalam satu rumah itu ada yang memiliki mobil, maka udah termasuk yang bisa digraduasikan. Kemudian yang kelima, keluarga menjadi ASN, P3K, TNI, Polri atau perangkat desa. Jadi keluarga ya, misalnya anaknya atau siapa aja yang masih dalam satu kakak itu berstatus TNI, Polri, ASN, P3K atau perangkat desa. Nah, poin terakhir ini perangkat desa, karena kenapa? Dalam data DTKS itu, karena DTKS pengusulannya melalui desa, itu banyak sekali masuk di situ ada perangkat desa dan sebagainya. Ini jika ada oknum ya. Kalau tidak, saya tidak akan menggeneralisasi seperti itu. Artinya
hati-hati jika ada keluarga yang menjadi perangkat desa, ada dalam satu kakak, maka itu tidak layak untuk mendapatkan bantuan sosial dan segera graduasi gitu ya. Kalau perangkat desanya atau yang kriteria ini tidak mengajukan diri, maka pendamping juga bisa mengkomunikasikan itu, dan harapannya lebih baik mengajukan diri graduasi, itu lebih baik ya. Kemudian penghasilan dan omset usaha di atas UMP. Nah, jika kita udah memiliki penghasilan dan omset usaha di atas UMP, maka itu kriteria terakhir yang layak untuk digraduasikan. Nah, perhatikan ini, graduasi mandiri ini bisa dilakukan secara dua pihak, KPM yang mengajukan atau pendamping yang advokasi. Harapan saya adalah dua pihaknya proaktif, karena harapannya yang graduasi mandiri ini jika memiliki potensi usaha itu bisa dilakukan untuk pembinaan usaha dulu. Nah, bila mana ada bantuan kewirausahaan atau ada minat bakat lain-lainnya, nanti bisa diarahkan ke minat dan bakat tersebut, sehingga selesai graduasi KPM itu akan berdikari, jadi bisa memiliki usaha sendiri, kemudian tidak akan jatuh miskin lagi. Jadi ingat, graduasi itu keren. Jadi jangan abadi menjadi KPM PKH. Lebih baik jika sudah kita merasa mampu, tidak usah kaya tapi merasa mampu secara psikologi, kemudian mental kita sudah tidak miskin, segera graduasi, karena graduasi itu keren ya.